Jadi yang menuntut ilmu dengan ikhlas dan tidak itu akan punya buah yang berbeda. Apa kata beliau? Man talabal ilma khalisan yanfa'u bihi ibadallah wa yanfa'u nafsahu kanal khumulu ahabba ilaihi minat tatawuli. Fadzalikal ladzi yajdadu fi nafsihi dhullan wa fil ibadati ijtihadan wa minallahi khaufan wa ilaihi istiyaqan wa bin nasi tawadu'an la yubali ala amsa wa asbaha min hadhihi dunya. Kata beliau, barang siapa yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, niscaya ilmu tersebut akan bermanfaat bagi hamba-hambanya dan juga bagi dirinya. Al-khumul itu ketidakpopuleran, ketidaktenaran, lebih ia cintai daripada at-tatawul, ya, kepopuleran, ketenaran. Yang demikian itu akan menambah pada dirinya kerendahan hati, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, takut hanya kepada Allah, selalu merasa rindu kepadanya, dan rendah hati kepada manusia, serta tidak peduli terhadap apa saja yang terjadi dari hiruk-pikuk dunia. Dari hiruk-pikuk dunia ini kita bisa baca di dalam kitab Syu'abul Iman Bil Baihaqi, juz kedua, halaman 288. Di situ diantaranya juga bahwa buah menuntut ilmu yang benar itu adalah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz Syariful Mahyar Lubis hafizahullah taala, beliau lebih dalam ketika membahas hal itu gitu. Kemudian juga kalau kita melihat meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana sifat tawadu'nya, rendah hatinya para sahabat, ya, yang merupakan murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul ummah, generasi yang terbaik, generasi yang secara jama'i dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat tawadu itu sangat menonjol di kalangan para sahabat tersebut. Contoh umpamanya ketika sahabat Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu dipilih menjadi pemimpin di kalangan kaumnya, beliau mengatakan, wa inni a'udzubillah an akuna fi nafsi aziman wa indallahi sagiran. Dan aku berlindung diri kepada Allah dari menjadi orang yang aku anggap diriku besar. Ya, menganggap diriku ini agung. Sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala aku ini kecil, aku ini hina. Jadi mudah-mudahan kita sekalian, antum sekalian, para mahasiswa, mahasiswi juga mewarisi sifat tawadu tersebut. Ya, kemudian juga memiliki buah ilmu yang kita dapatkan, yang sedang kita usahakan tersebut, insya Allah. Jadi itu diantara yang perlu saya sampaikan pertama kali adalah sebelum kita melanjutkan kuliah kita, maka luruskan niat, tumbuhkan semangat, kemudian juga tekad kita, dan selalu optimis ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita dengan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kita masuk kepada tema yang dipercayakan kepada saya pada kesempatan kuliah ini, yaitu urgensi akidah dan manhaj di perguruan tinggi, terutama kuliah online di Pondok Media ini. Akidah dan manhaj
tentu saja sangat penting, ya, apalagi di kalangan para mahasiswa, ya, di kalangan perguruan tinggi yang bergelut dengan berbagai macam teori, berbagai macam keilmuan yang apabila tidak diletakkan di atas akidah, di atas tauhid, di atas manhaj yang besar, itu akan berubah menjadi bencana. Akan melahirkan para pemikir, para ilmuwan yang liar, yang liberal istilahnya. Ya, sebagaimana kita ketahui sekarang ini bahwa muncul kelompok-kelompok neo-mu'tazilah. Kelompok-kelompok yang mempertuhankan hawa nafsu. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan, pertama adalah perbedaan antara akidah, tauhid, dan manhaj. Nah, istilah akidah, tauhid, dan manhaj ini sangat sering kita dengar, ya, terutama di kalangan para thalibul ilmi. Ya, istilah-istilah ini memiliki pengertian yang berbeda-beda, ya, apabila dirinci. Ya, ya sudah barang tentu siapapun para penuntut ilmu, para mahasiswa, para pelajar, ya apalagi yang mengklaim sebagai ahlu sunnah, ini wajib berusaha memahami hal ini, memahami apa itu akidah, apa itu tauhid, dan apa itu manhaj. Nah, tentu kalau kita bicara tentang agama, di samping kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup kita, ketika sampai kepada persoalan-persoalan yang kita tidak mampu untuk menjawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan kepada kita untuk bertanya kepada para ulama. Ya, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahla dzikri. Ahla dzikri itu ahlal ulum. Para ahli ilmu, ya, bukan tukang zikir. Ya. Para ahli ilmu. Apa itu ilmu? Ya, kembali juga kepada para ulama. Di antaranya sebagai dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seorang ulama yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan ada lagi ulama sekali berbeliau sampai hari kiamat. Dia mengatakan, "Fal muradu bil ilmi qala Allah, qala Rasul, qala sahabat." Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah firman Allah, Al-Qur'an. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis. Kemudian apa yang dikatakan oleh para sahabat. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, ya, dalam salah satu muhadarahnya pernah Anda dengar rekamannya. Beliau menambahkan termasuk ilmu adalah waqala a'immatul mujtahidin. Dan telah berkata para imam mujtahid. Para imam mujtahid di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ada 4. Yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dikata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, beliau mengatakan termasuk ilmu adalah apa yang dikatakan oleh para a'imah, para imam mujtahid tersebut. Jadi, itu tanya kepada para ulama, ya, itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama jika kalian tidak mengetahui. Kemudian apa perbedaan manhaj dengan akidah dan tauhid? Para ulama memang di sini ada khilaf, ada berbeda pendapat. Ya. Ada mengatakan manhaj itu lebih luas dari akidah. Secara umum,
manhaj lebih luas daripada akidah karena manhaj adalah metodologi beragama yang meliputi akidah, akhlak, muamalah, dan lain-lainnya. Akidah lebih luas daripada tauhid karena akidah mencakup akidah terkait dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan kepada kita, meliputi akidah terkait dengan mengesahkan Allah, tauhid, akidah juga terhadap Rasul-Nya, akidah terhadap kitabnya, kepada malaikat, hari akhir, takdir, dan lain sebagainya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, di antaranya kata beliau, manhaj lebih luas daripada akidah. Beliau berkata, al-manhaj ketika ditanya, beliau menjawab, al-manhaj a'ammu minal akidah. Al-manhaj yakunu fil akidah wa fis suluk wal akhlaq wal muamalat wa fi kulli hayatil muslim. Kullul khittah allati yasiru 'alaiha al-muslim tusamma al-manhaj. Ammal akidah fayuradu biha aslul iman wa makna syahadatain wa muqtadahuma hadza hiyal akidah. Dikata beliau, hafizahullah ta'ala, manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj meliputi akidah, suluk, perilaku, akhlak, muamalah, dan setiap hidup seorang muslim. Setiap langkah, metodologi yang di mana seorang muslim berjalan disebut dengan manhaj. Adapun akidah, kata beliau, maksudnya adalah dasar iman. Makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya. Itu di dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mufidah halaman 75 disebutkan demikian. Kemudian juga akidah lebih luas dari tauhid. Akidah lebih luas dari tauhid. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa akidah itu mencakup tauhid. Jadi akidah lebih luas daripada tauhid itu sendiri. Beliau mengatakan, wal aqidatu hiya ma ya'taqiduhul insan bi qalbihi wa yarahu aqidah. Dan seterusnya, ya, yang artinya kata beliau, akidah adalah apa yang menjadi keyakinan kuat seseorang di hatinya, dan ia beranggapan dengan akidah itu ia beragama dan menyembah Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam cakupan akidah adalah tauhid kepada Allah dan beriman bahwa Allah Maha Pencipta, Allah pemberi rizki, dan Allah memiliki asmaul husna dan sifat yang tinggi. Ini bisa dibaca di dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, ada di juz 6 halaman 277. Kemudian sebagian ulama tidak membedakan antara akidah dan manhaj. Di antaranya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, beliau berkata, seorang ulama terkemuka di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah pada saat ini, kata beliau, ana sami'tu Syekh Ibnu Baz la yufarriqu bainal aqidah wal manhaj. Wa yaqul kulluha syai'un wahid. Wa Syekhul Albani yufarriqu wa ana ufarriqu. Ara annal manhaja asmalu minal aqidah. Fal manhaju yasmulul aqidah wa yasmulul ibadat wa yasmulu kaifa tatafaqqahu wa yasmulu kaifa tantaqidu wa yasmulu kaifa tuwajihu ahlul bidah. Ini kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, aku mendengar Syekh bin Baz. Karena beliau adalah pernah berguru kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau saya tidak pernah berguru, tapi pernah duduk beberapa kali di majelis beliau, pernah. Pernah di majelis Syekh bin Baz, pernah duduk di majelis Syekh Shalih Al-Utsaimin, pernah juga apalagi di majelis Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahumullahu ta'ala. Kalau dulu ada Syekh banyak para masyayikh yang
angkatan beliau, termasuk Syekh Albani juga ketika menjadi mudir di Jami'ah Islamiyah Madinah. Kata Syekh Rabi, aku mendengar Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tidak membedakan antara akidah dan manhaj. Kedua hal itu sama. Syekh Albani membedakan dan aku juga membedakan. Syekh Albani membedakan dan aku juga membedakan. Aku berpendapat bahwa manhaj itu lebih luas daripada akidah. Manhaj mencakup akidah, mencakup ibadah, dan mencakup cara berfikih, mencakup metode, mengkritik, menyanggah, dan menghadapi menyanggah ahli bid'ah juga. Itu bisa dilihat di website beliau, rabi.net, ya, garing AR, garing question. Itu bisa kita lihat di situ. Nah, sebagian ulama menyamakan antara akidah dan iman. Ya. Di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala berkata, al-aqidatu hiyal iman wa huwa ma ya'taqiduhul qalbu wa yu'minu bihi. Fal aqidatu wal imanu syai'un wahid wa huma min a'malil qulub. Kata beliau, akidah adalah iman, yaitu apa yang menjadi keyakinan hati seseorang dan beriman dengan. Akidah dan iman adalah sama. Keduanya merupakan masalah hati. Ini juga bisa dibaca, dilihat di web beliau alfauzan.af.org.sa. Itu di antara pembahasan tentang akidah dan manhaj. Yang jelas tidak ada perbedaan antara para ulama tentang pentingnya baik akidah maupun manhaj. Dalam waktu yang singkat ini, tentu saja perlu waktu yang panjang. Apa saja urgensi manhaj di dalam menggapai kemenangan, di dalam menggapai kejayaan umat ini. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan manhaj. Manhaj secara umum adalah metode atau jalan yang ditempuh oleh seorang muslim di dalam beragama. Jadi manhaj ini penting. Ya, apalagi kita hidup di negara yang liberal. Ya. Kita jujur aja, di negara kita ini paham apapun, sesesat apapun, itu pasti akan ada pengikutnya. Nah, ya sampai ada yang mengaku jadi nabi, ada yang mengaku penjelmaan dari malaikat Jibril, macam-macam. Nah, kenapa begitu mudah? Begitu mudah. Ini mungkin ya dalam waktu yang sangat singkat ini gambarannya begini. Kata para ulama, penyebab kesesatan itu ada dua. Pertama adalah karena tidak berpegang kepada dalil yang benar. Benar dalam Islam itu hanya satu, tidak berbilang. Benar menurut konsep Islam tidak dilihat dari sedikit banyak pengikutnya. Ya, tidak dilihat dari ini komunitasnya besar pasti benar, tidak. Tapi yang dilihat adalah sumbernya. Sumber kebenaran itu hanya satu, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat Al-Quran, di antaranya yang harus kita hafal adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin.
hakun itu kebenaran. Tapi Kristen pakai alif lam ma'rifah, al-haq, artinya kebenaran yang mutlak. Jadi kebenaran itu ada dua. Ada kebenaran yang mutlak, yaitu kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti Islam. Kebenaran yang mutlak, di mana saja, kapan saja, siapa saja, yang mau menguji validitas kebenarannya silakan. Yang kedua ada kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif. Itu kebenaran yang terbatas oleh ruang dan waktu. Contoh seperti yang sedang populer sekarang ini adalah ada sekelompok orang yang mau menjadikan Islam yang universal ini menjadi Islam yang dibatasi oleh teritorial. Ya, Islam Nusantara. Ya. Jadi padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kafatan linnas. Rahmat bagi seluruh alam untuk seluruh manusia. Ini dapat dibatasi dengan teritorial Nusantara. Artinya mungkin 1 meter keluar dari Nusantara, nilai kebenarannya udah ditolak. Islam tidak. Makanya di situ disebutkan, kebenaran yang mutlak itu adalah apa yang datang dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sumbernya adalah wahyu, sosoknya Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sudah ketemu itu, Allah berpesan, "Fala takunanna minal mumtarin." Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Haram meragukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi ketika tidak berpegang kepada dalil yang benar, pasti sesat. Yang kedua, ada yang berpegang pada dalil yang benar. Umpamanya, Syiah Rafidhah, Ahmadiyah Qadian, dan aliran-aliran sempalan lain yang sudah divonis sesat oleh para ulama, juga menggunakan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi apa namanya, menjadikan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah sebagai justifikasi, pembenaran terhadap apa yang mereka inginkan. Makanya satu lagi, ya, agar tidak terjebak dalam kesesatan, di samping berpegang pada dalil yang benar, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah berpegang kepada manhaj, metodologi yang benar, yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Jadi artinya ini semuanya adalah konsekuensi daripada ilmu. Sebab ilmu yang tertinggi itu kan ada 3. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul SAW. Yang ketiga, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Ini yang ketiga ini. Ini konsekuensi yang ketiga. Setiap Muslim wajib mengetahui, memahami agama Islam berdasarkan dalil. Bahwa Islam adalah agama yang dibangun dengan dalil. Bukan dengan pemikiran, bukan dengan filsafat. Ya, semuanya berdasarkan dalil. Termasuk cara memahami yang benar itu juga berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dalam kuliah-kuliah lanjutan nanti secara rinci kita akan bahas tentang urgensi tauhid, urgensi akidah, dan juga urgensi manhaj dalam Islam. Di antaranya tadi secara garis besar, kalau ingin selamat, tidak terjebak dalam kesesatan, senantiasa berpegang kepada dalil yang benar dan juga manhaj yang benar. Baiklah, karena waktu yang terbatas sudah lewat, ini injury time-nya sudah lewat, mohon maaf. Itulah yang bisa disampaikan seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang mohon maaf, nanti mungkin kalau ada diskusi kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Hayat wa ahsanallahu ilaikum atas
ilmunya yang sudah disampaikan tadi yang sangat luar biasa. Insya Allah kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan ilmu tersebut yang tadi disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Insyaallah. Kemudian kami meminta maaf ya karena Ustadz Syarif Mahyalubis dikarenakan satu dan lain hal belum bisa hadir bersama kita di sini untuk memberikan kuliah dengan tema yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian untuk kegiatan terakhir maka akan kami serahkan kepada Ketua Yayasan Pondok BD Islam, yakni Bapak Kiki Ahmad Rizky, untuk membuka secara resmi kuliah online perdana kita di awal semester ganjil ini di tahun 2020-2021 untuk Ketua Yayasan Bapak Kiki Ahmad Rizky Eskom Hafidhahullah Ta'ala, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu punya kita ya. Mic-nya Pak. Afwan Pak Kiki mic. Ya. Ustadz Hayat yang saya hormati, serta Ustadz Doni dan Ustadz Andika, serta para mahasiswa kuliah online Pondok Media, terima kasih atas kesempatannya di sore ini. Dan atas nama Pondok Media, saya ucapkan mohon maaf atas ketidakdapat hadiran Ustadz Syarif yang sebetulnya sudah kami jadwalkan untuk bisa memberikan sebuah ilmu, melanjutkan dari ilmu yang barusan disampaikan oleh Ustadz Hayat. Namun karena satu dan hal Ustadz Syarif tidak dapat hadir. Dan sore ini acara ini sudah akan kita tutup dan secara resmi sesuai dengan tadi arahan dari para pembawa acara yaitu Ustadz Andika bahwa kuliah online Pondok Media di tahun ajaran 2020-2021 secara resmi dibuka, dan semoga Allah memudahkan kita semua di dalam menuntut ilmu dan Allah memberikan keberkahan kepada apa yang kita akan capai di depan nanti, dan semoga kepada para mahasiswa kuliah online Pondok Media beristiqomahlah dalam menuntut ilmu ini, berusahalah untuk mendapatkan ilmu ini. Insya Allah kami sebagai penyelenggara dari kuliah online ini, kami berusaha untuk bisa memberikan materi ataupun ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk bekal kita di hari-hari nanti. Dan insya Allah kita akan berpegang kepada akidah dan manhaj yang sesuai tadi dijelaskan oleh guru kita Ustadz Hayat Setiawan. Dan betul-betul kami akan menjaga, dan bila para mahasiswa melihat ada sebuah kejanggalan, ya kejanggalan dari ilmu yang kita berikan, dengan senang hati langsung laporkan kepada kami, kepada saya sebagai ketua, kepada direktur kuliah online Ustadz Doni, juga kepada direktur operasional setiap hari nanti adalah Ustadz Andika. Silahkan laporkan, karena pada saat kami melihat sebuah kejanggalan, mungkin kami terlolos, kami tidak dapat memonitor, dan kalau antum semua melihat, silahkan laporkan, karena kami akan langsung kembalikan kepada Ustadz yang memberikan materi, dan tentu saja kita akan kembalikan kepada Ustadz Hayat, karena kita tidak ingin memberikan sebuah materi yang menyimpang, yang kami khawatir kami akan dihisab di hari akhir nanti atas ilmu yang salah kepada yang kami berikan kepada antum semua, sehingga kami betul-betul dari setiap materi kami jaga, dari setiap ustadz pembimbing atau dosen pembimbing itu betul-betul kami pilihkan materi-materi yang betul-betul bermanfaat buat antum semua hingga di akhir zaman nanti. Demikian secara resmi kuliah online ini saya buka, dan saya kembalikan kepada Ustadz Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ketua Yayasan Pak Kiki Ahmad Rizky. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan kita, kuliah umum perdana kita ini, sekedar informasi saja bahwa
mahasiswa untuk semester baru di tahun ini berjumlah 12 orang, kurang lebih 12 orang. Kemudian untuk yang lama, mahasiswa lama berjumlah sekitar 16. Jadi total mahasiswa kuliah online ekonomi Islam ada 28 orang. Kemudian insya Allah pada semester ini untuk jumlah SKS itu sekitar 24. Yang nanti informasinya nanti akan bisa lebih jelas lagi dilihat oleh mahasiswa sekalian, itu nanti di SAP-nya akan kami bagikan secara bertahap. Nah, kemudian juga untuk mungkin ada yang pertanyaan bagaimana dengan kitab-kitab yang kita gunakan, maka kami saat ini masih berkoordinasi juga dengan para asatidzah dosen untuk memastikan mana kitab-kitab yang lebih diprioritaskan untuk dimiliki oleh para mahasiswa. Karena untuk rujukan itu sangat banyak sekali, namun kita tetap masih berkoordinasi bahwa kitab induk apa saja yang minimal yang diprioritaskan untuk dimiliki bersama. Kemudian juga sebagai informasi bahwasanya ini adalah kuliah umum perdana sebagai pembuka kegiatan kuliah online kita pada semester ganjil di tahun 2020-2021, sehingga tidak ada kaitannya dengan materi yang siang tadi di-share ya. Alhamdulillah kegiatan kuliah kita tadi sudah dimulai dengan pembagian materi akidah, materi fikih yang sudah dijadwalkan juga di jadwal ya. Untuk selanjutnya insya Allah silakan ikuti saja di jadwal pelajaran. Apabila nanti ada perubahan maka akan segera diinformasikan di media yang telah kami sediakan. Ya, kemudian untuk mahasiswa juga mohon diperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kuliah online seperti pengerjaan tugas, resume ya, itu dikerjakan. Adapun apabila ada kendala maka segera diinformasikan ya. Insya Allah jangan ragu-ragu saja, jangan ragu. Saya lagi nggak bisa ini segala macam, silakan sampaikan saja, karena kalau tidak ada informasi kami anggap mahasiswa tidak ada masalah di dalam pengerjaan seperti itu. Nah, kita sudah di penghujung acara. Mari kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari nasihat dari Ustaz. Sebelum penutup maka kami serahkan kepada Ustadz Hayat untuk menyampaikan sekali lagi nasihat untuk mahasiswa pada saat ini. Kepada Ustadz Hayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para mahasiswa, mahasiswi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa tujuan kita, niat kita menuntut ilmu, ya, idealnya itu agar kita menjadi ahlul zikri atau ahlul ulum, orang-orang yang memahami ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakini bahwa dengan berilmu itu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu akan memudahkan seseorang untuk masuk surga. Dan ilmu itu juga merupakan aset seseorang yang abadi. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila anak keturunan Adam meninggal, putus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, shadaqah yang mengalir. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian juga sebagai dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 122 bahwa ilmu adalah kehidupan dan cahaya, sementara kebodohan adalah kematian dan kegelapan.
Ya, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika juyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, menafsirkan ayat ini merupakan sebuah misal yang telah Allah Subhanahu wa taala umpamakan untuk orang mukmin yang dulunya mati, berada dalam kesesatan, kehancuran serta kebingungan ya karena kebodohannya, kemudian dihidupkan oleh Allah dengan iman dan memberikan petunjuk serta taufik kepadanya dalam ittiba kepada Rasul. Jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidupnya. Dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Yaitu dengannya ia mendapatkan petunjuk, bagaimana ia bertindak serta bersikap. Dan cahaya yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Aufi, Ibnu Abi Talha, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sedangkan As-Sudi berpendapat cahaya yang dimaksud di sini adalah Islam. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan As-Sunnah, ada yang mengatakan Islam, dan itu semuanya benar. Jadi ini adalah ikhtilaf tanawu. Jadi sebagai pengayaan yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ya beliau pernah mengatakan sesungguhnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya, sedangkan kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Semua kejahatan, ya ini catat, semua kejahatan dan keburukan penyebabnya ialah tidak adanya kehidupan dan cahaya. Jadi makanya Masya Allah ya, Rasulullah SAW juga memberikan targib, memberikan stimulasi, rangsangan, iming-iming pada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, menuntut ilmu itu ujungnya di sorga. Lalai menuntut ilmu itu neraka. Ya, kata beliau SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menggapai ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi itu diantara urgensi kenapa kita harus semangat menuntut ilmu sesibuk apapun. Ya, apalagi secara teknis sekarang ini kita sudah bisa kuliah tanpa harus tatap muka. Ya, ini adalah merupakan kesempatan yang harus kita syukuri, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, kepada antum, ya, sebagaimana yang kita minta. Ya, setiap pagi ya, baru melek, baru selesai sholat subuh, doa yang selalu kita sampaikan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, rizki yang baik. Kemudian dan amal yang diterima. Ya, jadi semoga apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan. Satu-satunya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang khusus disampaikan setelah sholat subuh dan para ulama memasukkannya ke bagian doa dan zikir pagi,
yaitu yang tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum, barakallahu fikum, dan juga memberikan kekuatan, kesanggupan kepada kami dan kepada para pengajar, para dosen yang sudah siap menyampaikan ilmu kepada antum. Semoga bisa menularkan, mengalirkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, sehingga menjadi ladang untuk tetap menjadi aset kita sampai di akhirat nanti. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Hayat ya atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami semua, dan Ana juga menyampaikan jazakallahu khairan kepada Ketua Yayasan Bapak Kiki Ahmad Rizki, kemudian juga kepada Direktur Kuliah Online Bapak Doni Saputra, dan juga kepada ustadz-ustadz sekalian, mahasiswa-mahasiswi Pondok Media Islam. Naam, kita akhiri pertemuan kali ini ya dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jangan kita duluan. Oh. Sekarang. Naam, tafadhol Ustaz Fahmuddin. Untuk mahasiswi atas nama Rara, kami mohon kesediaan waktunya untuk masih tetap di ruang Zoom, karena ada beberapa hal yang akan disampaikan. Untuk yang lain, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan. Jazakallahu khairan. Naam, tafadhol. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Mau Ibu atau Mbak Rara? Mbak Rara. Oke, audionya. Assalamualaikum Mbak Rara. Audionya tafadhol diaktifkan. Mau untuk di-unmute audionya.